Dan benar sangat tepat seperti apa yang dibilang sama Nadif sebelumnya. Tapi masalah itu nggak akan sampai sebesar itu kalau nggak ada yang ngomporin, Pak. Mau fitnah lo ya? Ini kenyataan. Terbukti kan? Lu tiba-tiba kabur saking paniknya. Pengecut lo, nggak bertanggung jawab. Aldino, kamu itu ketua OSIS. Harus... Yang menyerang warga negara IPS duluan itu siapa? Itu Ale. Dan yang memulai keributan itu siapa? Dan itu juga Ale. Habis itu dengan pengejutnya lo pergi gitu aja. Ember. kalian tenang dulu. Pak, Papa jangan percaya sama omongan mereka ya. Mereka suka ngarang. Aldino, diam dulu ya. Kamu diam dulu, biar si Nadib menjelaskan. Paham ya? Lanjut, Nadib. Permisi ya Bapak. Jadi begini, untuk masalah Davin dan Ardi itu sebetulnya tidak ada urusannya dengan mencoreng nama baik sekolah, Bapak. Mungkin betul, beta punya kawan Davin ini dia salah karena dia sudah memukuli Ardi sampai masuk rumah sakit. Tapi sebetulnya Bapak, yang membuat sampai sekolah kita itu dituntut itu karena kejadian di rumah sakit. Karena adanya keributan Bapak. Dan semuanya itu gara-gara Aldinosaurus, ketua OSIS KW ini yang tidak pernah bijak. Dia ini yang mengompori semua anak-anak, akhirnya terjadinya keributan, Bapak. Betul, Pak. Masuk Nadif. Iya Pak, mereka duluan tahu yang nyerang anak IPS duluan. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya Pak. Gak usah fitnah ya. Udah jelas dia maju dan akui kesalahannya. Jadi dia pantas dihukum. Mantul, mantap betul. Supaya lo tahu beta punya kawan ini toh, itu karena dia punya jiwa besar. Dia mau mengakui dia punya kesalahan. Bukan seperti Ale yang pengecut dan hobinya buat rusuh. Dan satu lagi, itu karena Ale itu selalu setia bersembunyi di bawah ketek. Ale punya orang tua toh. Oke, tenang semua, tenang semua. Oh, Aldino, apa betul apa yang dikatakan Nadib? Pak, saya bisa... Ya sudah, Aldino, Davin, ikut saya ke ruangan. Yang lain semua bubar. Ayo, Parah, Nadif. Thank you ya. bubar semua. Masuk kalian. Apaan sih lu? Udah jelas-jelas gue duluan, minggir. Gue yang duluan, lo yang minggir. Badan lu gede. Apaan sih? Awas. Alah. Kalian ini bisa diam gak sih? Hukuman sudah di depan mata, masih aja ribut. Bentrok. Bapak udah lihat kan? Siapa pembawa masalah sebenarnya di sini? Berisik lo, cari muka aja kerja. Lo nyari masalah duluan. Udah, cukup. Jangan pada ribut. Sekarang kalian duduk dengan tenang dan bicarakan duduk permasalahannya. Ayo, duduk. Makasih, Pak. Ayo bicara sekarang. Jadi intinya Pak, Bu, saya emang ada masalah pribadi sama Ardi. Dan saya dengan sadar memukuli dia karena saya emang kebawa emosi, Pak, Bu. Oh ya. Tapi saya sama sekali nggak ada niat untuk bikin onar di rumah sakit. Apalagi membawa nama buruk bagi nama sekolah. Pak, udah lihat kan? Anak IPS hobinya ngerusuh, tau nggak? Diem loh Aldino. Gue belum selesai. Mungkin Pak Rudi bisa langsung to the point aja, biar saya bisa lebih ngerti apa yang Bapak maksud. Oke, to the point aja. Saya penasaran sama Ibu. Kenapa Ibu mau mempertaruhkan nama Ibu untuk anak kemarin sore yang cuma viral sesaat, untuk Ibu jadikan dia sebagai penyanyi? Apa ini soal... Michelle. Jadi Pak Rudi kenal dengan Michelle? Saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut sama Ibu. Inti pembicaraan saya adalah bagaimana kalau Ibu batalkan saja kontrak kerja sama Ibu dengan Michelle. Jujur saya penasaran dengan Pak Rudi.
Sebenarnya Pak Rudi ini siapa? Kenapa tiba-tiba Bapak menyuruh saya untuk membatalkan kontrak saya dengan Michelle? Saya hanya menasihatkan, Bu. Jangan sampai hanya gara-gara Ibu lanjutkan kerja sama Ibu dengan Michelle, urusan Ibu ini bisa kena imbasnya. Jadi Pak Rudi ini mengancam saya? Saran saya, Bu, batalkan kontrak kerja sama Ibu dengan Michelle. Ibu setuju. Dan benar sangat tepat seperti apa yang dibilang sama Nadif sebelumnya. Tapi masalah itu nggak akan sampai sebesar itu kalau nggak ada yang ngomporin, Pak. Mau usah fitnah lo ya. Ini kenyataan. Terbukti kan? Lu tiba-tiba kabur saking paniknya. Pengecut lo, nggak bertanggung jawab. Aldino, kamu itu ketua OSIS. Harusnya kau memberi contoh yang baik kepada teman-temanmu. Ini kau malah mengkompor-kompori. Mana pikiranmu? Sekarang kau lihat, fatal kan? Terus terang aku bilang sama kau ya. Saya akan mengajukan pencopotan kau sebagai ketua OSIS. Dicabut, Pak. Dan kau juga. Kamu juga akan saya hukum yang seberat-beratnya karena kamu sudah memukul si Ardi. Sampai benyok-benyok. Udah kelar masalahnya? Udah ngaku dong kalau lo itu cuman orang tukang kompor yang bisanya bikin orang lain kesel. Udah? Lo gak usah ikut campur ya. Gue malas ribut sama orang gak penting. Emang gue gak penting? Gue sadar posisi gue di sekolah ini emang gak penting. Tapi lo, ketua OSIS yang terhormat, harusnya lo bisa jadi panutan untuk siswa dan siswi di sekolah ini. Tapi apa buktinya? Lo cuman bikin onar dan bikin orang-orang kesel doang. Gue gak butuh ceramah lo. Jadi mending lo pergi aja ya. Baru kali ini gue nemuin orang modelan kayak lo. Udah ketua OSIS, tapi egois. Pengecut pula. Lo gak tau apa-apa tentang gue. Jadi gak usah ikut campur. Kurang ajar lo ya. Sini lo. Aldino sama Meg berantem tuh. Aduh gimana ya? Cepetan, kita laporin Pak Togar aja deh. Udah yuk. Ini ruangannya Ardi nggak sih? Iya bener sih. Ardi, gue sama Rara masuk ya Ardi? Iya masuk, silakan. Hai. Hai. Hai, gimana? Keadaan lo udah better? Lebih better, Sar. Kalian berdua aja. Iya, tadi gue ajak Michelle buat temenin jenguk lo. Thanks ya, Ra. Lo gak apa-apa kan? Seperti yang lo lihat, gue nggak apa-apa kok, gue baik-baik aja. Lo fokus aja sama kesehatan lo biar cepat sembuh. Ini mah gak seberapa, Ra. Maafin gue ya. Gue gak nyangka bakal ada kejadian kayak tadi. Ya ampun Ardi, lo gak usah minta maaf. Udah gue bilang gue tuh gak apa-apa. Sekarang lo fokus sama kesehatan lo biar cepet sembuh, jangan banyak pikiran. Tapi Ardi, gue penasaran deh. Penasaran soal apa, Ra? Soal pertanyaan Davin malam itu. Apa bener lo yang udah nuker isi kado Davin buat gue?
Sini.